Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara hidup kita, bahwa hari ini kita bisa kembali menerima anugerah Tuhan untuk mendapatkan hari yang baru, dan kita akan mengisi bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan telah mempercayakan kita pada hari ini dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Namun sebelum itu semua akan kita lakukan sampai selesai, kita pagi hari ini bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya firman ini menjadi tuntunan perjalanan kita di dalam mengisi waktu ini dan bahkan pekerjaan-pekerjaan kita untuk terus berada di dalam jalannya Tuhan, untuk kita mengisi waktu itu hanya bagi Tuhan saja. Mari di dalam waktu kita untuk mendengarkan makin dekat Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu kita menaikkan doa, memohon tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk kita mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami menerima anugerah pemberian Tuhan, nafas hidup, hari yang baru, dan kami mengisi waktu di awal ini dengan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, berbicaralah bagi kami, biar kiranya hal ini sungguh sekali lagi memberkati masing-masing kami di dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini dan ke depannya. Terima kasih Yesus, ini doa kami, di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema bicara tentang hidup dalam kemerdekaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, mungkin pikiran kita langsung tertuju pada perjuangan bangsa kita untuk meraih kebebasan. Namun hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama melihat kemerdekaan dari perspektif yang lebih dalam, yaitu kemerdekaan yang sejati yang berasal dari Tuhan. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang banyak memberikan sebuah bentuk yang namanya kemerdekaan. Mulai dari kebebasan berekspresi, mulai dari kebebasan memilih, bahkan hingga kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apakah semua kebebasan itu benar-benar membawa kita pada hidup yang penuh damai dan kebahagiaan? Atau saudara, justru sebaliknya, kita menjadi terikat dengan hal-hal yang seharusnya memerdekakan saudara. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan sejati dalam Kristus Yesus, yang tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga memberikan kita kuasa untuk hidup dalam kasih, dalam damai dan sukacita Allah. Saudara, firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Mari kita perhatikan Yohanes 8 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dunia mungkin menawarkan banyak hal, tampaknya berbicara tentang membebaskan. Tetapi hanya di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya menemukan kebebasan yang membawa kehidupan. Saudara, kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah kebebasan dari belenggu dosa. Dosa adalah penjara yang menjerat manusia, yang membuat saudara dan saya tidak mampu menjalani hidup yang seharusnya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita dibebaskan dari hukuman dosa dan kita diberikan Allah
hidup yang baru. Namun saudara yang kasih Tuhan, kemerdekaan di dalam Kristus Yesus bukanlah kebebasan tanpa batas. Mari kita mengingat bahwa ada bagian firman Tuhan yang menjelaskan hal ini dari Galatia pasal 5 ayat 13. Bagian ayat ini menegaskan demikian. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang kasih Tuhan, kemerdekaan sejati bukan berarti hidup seenaknya. Sekali lagi saudara. Kemerdekaan sejati bukan berarti hidup seenaknya. Tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana kita diarahkan atau Roh Kudus mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau demikian, bagaimana kita bisa menerapkan kemerdekaan ini di dalam kehidupan keseharian kita, saudara? Saudara, saya mau berbagi 3 hal untuk kita bisa jalankan di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan ini benar-benar kita dapat lakukan dan kita mengalami kehebatan kuasa dari firman-Nya ketika kita melakukannya bersama-sama. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, hiduplah dalam pengampunan. Saudara, kenapa? Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Sesungguhnya kita pun dipanggil untuk memerdekakan orang lain dari rasa sakit dan dari kepahitan dengan memberikan apa, saudara? Dengan kita memberikan pengampunan. Jangan biarkan kepahitan menguasai hati kita. Belajarlah untuk mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Kita sudah mengalami kemerdekaan lewat pengampunan Tuhan. Dan lewat pengampunan Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, kiranya kita pun bisa berikan kepada orang yang mungkin bersinggungan dengan hidup kita. Biarlah kita memberikan mereka kemerdekaan lewat pengampunan yang kita berikan kepada orang itu. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, bebas dari kecemasan. Saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup di dalam iman, bukan ketakutan. Sekali lagi saudara, saya katakan yang penting ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam iman, bukan ketakutan. Saudara, ingatlah bagaimana Rasul Paulus pernah menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen di Filipi. Di dalam suratnya Filipi, dia mengingatkan, dia katakan bahwa kita ini untuk tidak khawatir tentang apapun. Tetapi dikatakan, di dalam segala hal sampaikanlah keinginanmu kepada Tuhan. Jadi ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa saudara dan saya akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang membebaskan kita dari kecemasan. Saudara, kecemasan ini tidak tampak terlihat oleh mata kita, tetapi sangat terasa di dalam mengganggunya secara psikis kita oleh karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, selama kita membiarkan kecemasan itu terus hinggap di dalam hati dan pikiran kita, maka selama itulah kita tidak sedang merdeka. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari merdeka, bebas dari kecemasan itu dengan serahkan semua kepada Tuhan,
segala keinginan kita, segala kecemasan kita, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara mau menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, itu semua ada pilihan kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya sama kita, bagaimana kita bisa merdeka dari kecemasan itu. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita mempraktekannya bagian firman Tuhan ini, yaitu hidup untuk melayani Tuhan. Saudara, kemerdekaan kita tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk melayani orang lain. Ketika kita melayani dengan kasih, kita mencerminkan kemerdekaan sejati yang ada di dalam Kristus Yesus, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara yang kasih Tuhan, inilah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana tadi di dalam Galatia pasal 5 yang saya katakan tadi, dalam firman yang saya baca, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tapi layanilah seorang akan yang lain. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah kesempatan untuk kita melayani. Saudara, sebagai penutup bagi kita semuanya, saya mau mengatakan kita bersama-sama, ingatlah bahwa kemerdekaan sejati bukanlah tentang melakukan apa yang kita inginkan, tetapi bicara tentang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kita menemukan kebebasan yang membawa kedamaian, sukacita, dan tujuan hidup yang sejati. Oleh karena itu saya mau mengatakan kepada kita, mari kita hidup dalam kemerdekaan ini setiap hari, memuliakan Tuhan dengan segala yang kita lakukan. Kiranya di bulan Agustus, di mana kita akan memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia, biarlah kita juga sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih bahwa sungguh Engkau membebaskan kami dari jerat dosa, belenggu dosa, yang memperbudak kami selama ini, yang mengikat kami selama ini. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau pun sudah membebaskan kami dari rasa bersalah ataupun tuduhan-tuduhan dari dosa, karena Engkau kini sudah mengampuni kami. Kami percaya dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dalam Yesus, Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah menghapuskan. Tuhan, kami bersyukur kami bisa menikmati, merasakan hidup bebas dari dosa, hidup mengalami pengampunan Tuhan. Kami pun mau menjadi alat perpanjangan kasih pengampunan Tuhan, untuk kami mau mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Karena kami kini tahu bahwa pengampunan yang kami berikan kepada mereka membebaskan mereka dari semua tekanan dari dosa itu. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua. Bagaimanapun pergumulan kami masing-masing, Tuhan, kiranya Engkau berkarya menolong kami. Biarlah hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari penuh dengan kemerdekaan. Tidak ada lagi yang mengekang kami, tidak ada lagi kecemasan, karena kami tahu itu tidak ada gunanya. Bantu kami Tuhan untuk mengambil setiap langkah pilihan yang tepat sesuai dengan hati Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan sejati yang Kau berikan bagi kami. Ini doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan kita di dalam mengikuti makin dekat Tuhan. Tuhan memberkati seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Bekerjalah sebagai orang yang merdeka. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.